Diundang di sini tuh harusnya bukan saya, Om Ded. Siapa tuh? Ada tuh, ada seorang suami yang kemarin banting tulang. Tapi, iya. Harusnya ya, kan itu somasi banget kan. Banting tulang tapi tulang istrinya. Iya. Iya. Untuk kamu yang di sana yang membanting tulang, hei, itu bukan tugas kamu, itu job desk-nya Undertaker. Kamu yang lakuin. Kasian banget ya. Sekarang dia lagi sibuk bikin CV ya. Iya. Karena kan udah ditolak di TV. Iya. Terima gak tuh? CV TV. Oke. Aduh, kasihan banget ya. Tadinya dia kerja temenan sama kru, sekarang sama Linda Job Street. Iya, selalu email ya. Aska nggak tahu tuh yang gitu-gitu. Iya. Kasihan. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Deddy Corbuzier nampaknya masih sebel, masih gemes dengan kejadian KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Bilar. Ya, sejak awal dia memang banyak menyindir kasus ini dan bahkan merosting Rizky Bilar soal pernyataannya. Dan kali ini Deddy bikin konten lagi soal KDRT. Kebetulan hal itu masuk di produk dari Close the Door, bukan podcast tetapi somasi. Somasi ini berisi stand up komedi kritis terhadap sesuatu. Dan adalah seorang Marcel yang kemudian menyindir Rizky Bilar. Nah, bagaimana sindirannya? Bagaimana kisahnya? Kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Diundang di sini tuh harusnya bukan saya, Om Ded. Siapa tuh? Ada tuh, ada seorang suami yang kemarin banting tulang. Tapi, iya. Harusnya ya, kan itu somasi banget kan. Banting tulang tapi tulang istrinya. Iya. Iya. Aduh. Untuk kamu yang di sana yang membanting tulang, hei, itu bukan tugas kamu, itu job desk-nya Undertaker. Kamu yang lakuin. Nah, mood banget lihat Marcel bikin stand up komedi. Cerdas banget. Ya, banting tulang. Banting tulang itu adalah frasa atau ungkapan yang digunakan untuk seseorang yang bekerja keras. Nah, padahal sindiran netizen terhadap Bilar ini hanya numpang, guys. Numpang, tidak bekerja keras dan numpang kekayaan Lesti. Meskipun banyak fansnya yang tidak terima cuma dibilang numpang karena Bilar juga bekerja. Tetapi oleh Marcel, frasa banting tulang ini kemudian langsung dikaitkan dengan banting tulang istri. Jadi dari positif bergeser langsung ke negatif. Luar biasa. Kalau tidak cerdas tidak bisa nih bikin stand up komedi yang kayak gini untuk roasting seseorang. Masa frasa positif langsung berubah ke negatif hanya ditambahi satu kata, yaitu istri. Jadi banting tulang itu positif karena itu mengindikasikan kerja keras, tapi banting tulang istri itu jadi sangat negatif karena itu tugas dari Undertaker katanya. Kasian banget ya. Sekarang dia lagi sibuk bikin CV ya. Iya. Karena kan udah ditolak di TV. Iya. Terima gak tuh? CV TV. Oke. Aduh, kasihan banget ya. Tadinya dia kerja temenan sama kru, sekarang sama Linda Job Street. Iya, selalu email ya. Aska nggak tahu tuh yang gitu-gitu. Iya, kasihan banget. Nah, begitulah sindiran di kontennya Deddy Corbuzier dari Marcel terhadap Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Diundang di sini tuh harusnya bukan saya, Om Ded. Siapa tuh? Ada tuh, ada seorang suami yang kemarin banting tulang.
Iya. Harusnya ya, kan itu somasi banget kan. Banting tulang tapi tulang istrinya. Iya. Aduh. Untuk kamu yang di sana yang membanting tulang, hei, itu bukan tugas kamu, itu job desk-nya Undertaker. Masa kamu yang lakuin? Kasian banget ya. Sekarang dia lagi sibuk bikin CV ya. Iya. Karena kan udah ditolak di TV. Iya. Terima gak tuh? CV TV. Oke. Aduh kasihan banget ya. Tadinya dia kerja temenan sama kru sekarang sama Linda Job Street. Iya, selalu email ya. Aska nggak tahu tuh yang gitu-gitu. Iya, kasihan banget. Hei para wartawan, mohon maaf ya, saya tidak mau lagi berkomentar tentang anak berdua itu, Lesti dan Bilar, oke? Karena itu udah nggak perlu lagi diomongin. Stop ngomongin dia, ya. Ini bukan sesuatu lelucon yang harus dipublish terus-menerus. Ada KDRT? Mungkin iya, tapi tidak untuk dipublikasi lagi. Paham ya? Seharusnya kita itu memberantas KDRT, dan ini adalah salah satu pionir. Karena ada laporan dari seorang artis yang notabene banyak sekali followernya. Tapi semua itu mengecewakan. Dan tidak perlu lagi diomongin kenapa dan sebabnya kenapa. Saya udah paham dan saya udah tahu. Hal seperti itu udah biasa itu. Oke? Jadi udah nggak perlu lagi dibahas itu. Ganti topik. Dan unfollow. Itu baru benar. Karena dia itu bukan seorang bintang yang memberikan contoh yang baik menurut saya. Menurut saya loh ya. Dia melegalkan yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Memaafkan, tapi sebenarnya proses hukumnya itu harus tetap dilanjut. Itu baru benar. Saya nggak tahu ya, saya nggak ngerti tentang undang-undangnya. Tapi yang jelas, ini udah jelas ada laporan, ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Dan sudah lapor itu udah benar. Tapi sekarang dicabut dan nggak tahu nih diproses lagi atau bagaimana, saya nggak paham. Jadi udah nggak perlu lagi apa sebabnya dia begini, apa sebabnya dia begitu. Yang jelas dalam kasus ini tidak ada rasa simpatik. Seharusnya dia care terhadap semuanya, terhadap fans-fansnya yang menunggu dan mengkhawatirkan kondisinya dia. Gitu ya. Itu aja sih pesan saya. Jadi ini nggak penting harus dipublikasi. Oke? Jadi kalian harusnya lebih mengerti tentang perasaan orang lain. Jangan mengedepankan emosi yang meletup-letup akhirnya main lapor aja. Selesaikan secara internal. Jadi nggak bikin heboh, nggak bikin kerusuhan, tidak bikin semuanya pada Oke? Salam, Lita Gading.